Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Kohar, saya ketika melihat kasus ini terkejut tapi ini sebetulnya konfirmasi sebetulnya. Ya. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah desentralisasi korupsi juga. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Memang begini, peluang yang paling mungkin terjadi untuk dilaksanakannya korupsi secara ugal-ugalan, itu adalah memperdagangkan pengaruh. Oke, sebentar. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, sebetulnya ketika izin pertambangan ini pindah ke daerah, itu benar-benar pindah tanpa pengawasan sama sekali dari pusat atau ada pengawasan cuma tidak berjalan? Menurut undang-undang yang kemudian sudah direvisi soal undang-undang pertambangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu ada peran pusat di situ. Jadi pusat bisa memberikan teguran, memberikan pengawasan, bahkan menghentikan, membatalkan izin apabila ternyata izin itu bermasalah. Tetapi khususnya itu adalah bagi investasi asing. Nah, tetap persoalannya adalah ketika itu berasal dari domestik, nah izin itu berada di tangan sepenuhnya kewenangan dari daerah, kepala daerah dalam hal ini adalah bupati atau ya umumnya bupati kan karena di daerah. Dan dalam kasus Kota Waringin Timur ini investasi lokal? Lokal, PT-nya lokal dan kemudian dilakukan oleh bupati dan ini merupakan penyelidikan dari KPK yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Nah, yang diselidiki itu adalah masa kerja ketika dari mulai 2010 hingga 2015. Dan kemudian diteruskan hingga saat ini. Kan dia terpilih lagi untuk yang kali yang kedua. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bagaimana temali antara kekuasaan, monopoli kekuasaan, lalu kemudian memperdagangkan pengaruh, trading of influence. Dengan memperdagangkan pengaruh, dia memiliki kekuasaan, maka ya terjadilah itu korupsi. Yang harusnya mengawasi sebetulnya siapa? Loh, ini kan begini, kalau di pertambangan dia kan ada di bawah Kementerian ESDM. Dia Kementerian ESDM, lalu dialah yang berhak. Lalu di sini kan ada AMDAL, ada bagaimana mengenai dampak lingkungan. Banyak izin yang lain. Izin-izin yang lain. Kalau dia merusak daya dukung lingkungan, maka mestinya dia juga tidak bisa lolos. Tetapi kan persoalannya kan AMDAL dan segalanya ini kan juga berada di dalam kewenangan di kementerian daerah itu. Dinas di daerah itu. Dinas di daerah itu. Jadi sebetulnya praktik ini merupakan sebuah pengejawantahan yang nyata dari sebuah teori Klitschko yang mengatakan bahwa ya korupsi itu sama dengan monopoli kekuasaan plus monopoli diskresi gitu kan. Tapi minus akuntabilitas. Nah, ketika akuntabilitas itu pertanggungjawaban itu menjadi wilayah abu-abu, seperti Leo tanyakan tadi siapa yang bertanggung jawab, ini pengawasannya menjadi abu-abu, maka ya sudah, dia akan menjadi sebuah kombinasi yang sempurna antara kekuasaan yang dimiliki dan kemudian ditambah lagi dengan diskresi monopoli usaha itu, termasuk misalnya AMDAL-nya dia ke dinas tapi dinas berada di dalam cengkeraman juga kekuasaannya kepala daerah. Maka ya tidak ada lagi celah bagi yang lain untuk melihat. Karena kalau melihat ini angkanya kan Mas Kohar dan dahsyat sekali. Luar biasa ini KTP elektronik kan kerugian negara 2,3 triliun. Betul. BLBI 4,58 triliun. Lah ini terakhir yang di pemerintahan daerah Gubernur yang waktu itu juga 4, sekian. 4, sekian triliun. Ini 5,8 loh. Ini 5,8 plus 711.000 dolar. Dan dalam 5 tahun. Dan dalam rentang waktu 5 tahun. Jadi kerugian ini termasuk di dalamnya adalah dihitung tentang kerugian ekologis. Kerusakan alam yang terjadi akibat dari penambangan. Jadi izinnya sudah diberikan. Lalu kemudian di situ sebetulnya ada wilayah-wilayah yang mestinya tidak boleh diberikan izin karena berpotensi merusak lingkungan. Nah, maka tetap diberikan izin, ditabrak itu aturan itu. Lalu praktek itu dilakukan, maka yang terjadi adalah daya dukung lingkungan yang kemudian rusak. Pertanyaan pemirsa sama dengan pertanyaan saya rasa Mas Kohar. Kalau begitu siapa yang harus bertanggung jawab? Ini kan
luar biasa ini korupsi yang selama memberikan sekian izin. lama. Yang memberikan izin? Yang memberikan izin siapa? Yang memberikan izin ya bupati, makanya. Yang mengawasinya ini tidak ada? Enggak, gini, kalau di dalam pemerintahan, di dalam praktek-praktek pemerintahan, tentu dia berada di bawah nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kalau wilayah tambangnya, usaha tambangnya, dia berada di Kementerian ESDM. Oke. Kalau wilayah lingkungan, daya dukung lingkungan dan seterusnya, dia berada Lingkungan di hidup. wilayah lingkungan hidup. Tetapi kan izin pada prinsipnya adalah izin usaha pertambangan IUP ini, menurut undang-undang dia berada di bawah domainnya adalah pemerintah daerah. Makanya sebetulnya sempat ada agenda agar izin ini kemudian ditarik lagi deh ke pusat. Nah itu, saya pikir supaya kenapa tidak ditarik lagi saja? Karena ini kan bukan pertama undang-undang. kali. Oh. Undang-undang kan berarti harus direvisi, harus diubah. Undang-undang otonominya, kalau mengubah satu undang-undang, misalnya undang-undang tentang izin usaha pertambangan, tetapi ketika undang-undang tentang otonomi daerah masih berbunyi seperti itu, di mana posisi kewenangan daerah, dia juga harus diubah juga, direvisi juga. Pertanyaan ini kan jadi kasus ini jadi sesuatu yang ironis, Mas Kohar, karena di saat bersamaan kan kita tahu pemerintah pusat menyederhanakan perizinan, tetapi menyederhanakan itu tetap dengan pengawasan yang ketat. Betul. Ada online single submission, itu supaya semuanya mengurangi tatap muka dengan manusia, supaya tidak korupsi. Dan transparansi. Tapi di daerah tetap terjadi. Nah, karena izin usaha pertambangan ini pada masa yang lalu, dia belum menggunakan online submission itu. Ya sudah, kalau gitu ditarik saja atau dilakukan. Ya tadi itu problemnya adalah mengubah undang-undang. Cara menariknya kan harus melalui prosedur yang sangat. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi lagi, kita akan mencoba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku. Ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Halo Pak Poli, selamat pagi. Pak Poli kelihatannya masih ada gangguan komunikasi. Mas Kohar, kalau memang tadi Mas Kohar katakan bahwa masalahnya ada di undang-undang. Ketika kita melihat bahwa ketika daerah diberikan kewenangan, ternyata buktinya bahwa banyak yang korupsi, itu kan logika sederhananya ya sudah tarik balik lagi ke pusat. Tetapi itu akan menyalahi undang-undang. Tidak semudah itu memang. Jadi gini, maksud dari diadakannya desentralisasi dulu apa? Itu kan karena selama sekian puluh tahun, 3 dekade lebih, Orde Baru itu kue pembangunan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang dengan tingkat disparitas yang menganga antara Jawa dan luar Jawa. Sampai sekarang masih terjadi. Antara pusat dan daerah. Pusat itu di sini Jakarta. Nah, bias kue pembangunan ini kan terjadi ketika waktu Orde Baru 80% lebih uang beredar, mereka yang menikmati itu adalah Jakarta dan sekitarnya. Betul. Di pusat. Sementara 20% itu adalah di luarnya. Selain itu didistribusikan, dibagi di seluruh Indonesia. Lalu kan muncul apa? Spirit-spirit pemisahan diri, disintegrasi dan seterusnya. Lalu muncul reformasi, maka ini tidak betul. Maka desentralisasi adalah jawabannya. Kemudian otonomi daerah, kemudian otonomi daerah. Pembagian kewenangan. Nah, sayangnya spiritnya itu adalah bandulnya terlalu ekstrim gitu. Nah, wilayah-wilayah titik-titik mana yang mestinya itu masih bisa dibagi antara kewenangan pusat dan daerah dengan domain yang lebih beda, tapi tidak dilakukan kan gitu. Kita akan bahas lagi, tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagi pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho, silakan Pak. Indonesia itu terlalu kaya Pak. Kekayaan alam di atas dan di bawah bumi ini terlalu kaya. Dan ini yang diincar dan ingin dikuasai oleh asing. Karena kita katanya belum mampu mengerjakannya. Dan ini juga yang menjadi alat untuk masuk menguasai para penguasa. Kalau di Orde Baru itu terpusat di
Jakarta, kalau sekarang terdesentralisasi menjadi raja-raja kecil di daerah. Tapi intinya sama, jual murah. Karena tambang itu tinggal mengeruk dan mengambil. Iya. Ini yang paling berbahaya dan ini yang merusak ekologi dan kehidupan masa depan anak cucu kita. Pak Nugroho, ketika otonomi daerah itu ternyata disalahgunakan, kita lihat ada korupsi yang luar biasa, ini hampir 6 triliun rupiah. Ada yang mengatakan tarik kembali perizinan ini, letakkan kepada pemerintah pusat supaya lebih mudah mengendalikannya. Anda setuju tidak, Pak? Ini sama saja karena pernah di pusat, izinnya semua di pusat, akhirnya korupsinya memusat. Kalau sekarang korupsinya melebar ke daerah. Jadi yang seharusnya daerah juga dapat bagian, pusat juga dapat bagian. Artinya pemberian izin tetap di daerah, tapi harus ada persetujuan dari pusat. Artinya dalam teknis. Jadi dengan demikian ada kontrol. Tidak seperti ini. Sama aja. Dulu bebas di pusat jadi korupsi di pusat. Sekarang bebas di daerah jadi korupsi di daerah. Padahal jadi yang penting itu ada kontrol gitu ya Pak Nugroho ya. Yang penting harus ada kontrol ya. Seperti satu negara yang dikatakan negara kesatuan itu uang, pajak, hukum itu harus di pusat, tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Baik, terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi. Pagi Bung Leo, pagi Bung Abdul Kohar. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, saya mau bilang begini Bung, bahwa ada 3 hal saja Indonesia. Indonesia ini kurang apa sih? Ya, persis apa yang Pak Nugroho tadi sampaikan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan religi keimanan, kita ini komplit. Negara ini salah kelola lah itu. 3 aspek saja saya mau bilang. Semua pulau di Indonesia ini ada pertambangan. Ya. Karena itu dalam tahun politik ini fokus aja pada 3 hal. Indonesia bisa bayar semua utang-utang itu. Utang-utang luar negeri. Rakyat hidup makmur. Kalau itu di persaingan antar presiden ini sudah benar ke arah-arah yang perjuangan untuk satu, saya mau katakan berdayakan pertambangan dengan regulasi sistem yang bagus. Ya. 2, berdayakan sistem perpajakan di mana perpajakan itu harus dibuat, terutama pajak-pajak negara itu ya. Rakyat itu mengalami ketakutan bagaimana, jadi dibuat, didesain sebegitu bagus, rakyat itu merasa terpanggil untuk membayar pajak. 3, yang harus dikatakan adalah yang satu aspek lagi itu menyangkut aku lupa deh. Tapi yang penting begini Bung. Tadi sudah disinggung, apakah itu asas desentralisasi ini dalam pengelolaan pertambangan ini harus kembali ke pusat? Saya pikir begini, dengan pemerintahan yang baru ini, di mana warna kampanye politik ini lebih baik kembalikan ke pusat. Bung Abdul Kohar tadi sudah menjelaskan, ya, rohnya dulu itu sampai dengan dibuat itu otonomi daerah, ternyata bupati-bupati itu tidak mempunyai wawasan nasional gitu. Ya, tidak mempunyai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia gitu. Inilah terjadi Bupati Waringin Timur itu. Oleh karena itu hukumlah itu seberat-beratnya itu. Jadi supaya ada efek jera bagi koruptor siapapun dia ya. Pak Anton, terima kasih sudah bergabung dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Anton. Di belakang Pak Anton ada Ibu Upik di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Bang Kohar. Selamat pagi, silakan Bu Upik. Karena izin tambang ini bukan hanya bicara tentang nominal, tapi jiwa pun banyak ya. Kita lihat di Lumajang, walaupun pasir di Lumajang di sana, berapa nyawa yang diseret oleh seorang lurah, bukan bupati lagi. Jadi di sini benar-benar ada raja kecil dengan adanya desentralisasi seperti ini. Jadi menurut saya desentralisasi baik selama
orang itu di tingkat kelurahan pun seorang negarawan, bukan sekedar apa ya? Menurut saya sekarang susah mencari negarawan. Bahkan sampai partai politik itu kaderisasi juga tergagap-gagap. Siapapun dah gitu. Yang penting kamu sesuai dengan karakter kita, bukan dilihat negarawan. Kenapa seperti itu? Kaderisasi yang gagal semua partai politik. Ada 16 partai politik ini gagal saya lihat. Dan mengenai mega korupsi izin ini, karena apa? Selain desentralisasi saya tidak setuju kembalikan ke pusat, karena negara sekarang ini mungkin dengan banyaknya negarawan ya. Sekarang saya lihat ini udah mulai bersih ya, transparan pemerintah sekarang. Kalau zaman dulu kan gelap, kita nggak tahu, tiba-tiba ada tambang baru, rakyatnya diem aja. Sekarang kan saya sudah pintar berteriak, mungkin kembalikan lagi ke pusat. Itu tidak mudah, dan saya minta tolong juga ini tentang yang membawai KLH lingkungan hidup, AMDA dan sebagainya adalah duduk bareng bersama Komisi 7 dengan ini kemana legislatif juga harus merubah lah, duduklah bareng. Seperti ini sudah sangatlah merugikan lingkungan untuk anak cucu. Menurut saya. Baik. Terima kasih. Okay. Terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Upik Muara ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Halo Pak Bambang, selamat pagi. Ya, kelihatannya masih ada gangguan. Kalau kita melihat Mas Kohar tadi pendapat dari para pemirsa, kalau Pak Nugroho tadi mengatakan yang penting ada kendali. Mau betul. Itu diletakkan di daerah perizinannya, mau ditaruh di pusat. Kalau yang mengendalikannya juga punya itikat buruk, kan korupsi-korupsi juga. Bagaimana Mas? Ya, jadi rumus yang dikatakan oleh Klitschko bahwa korupsi sama dengan D plus M minus A, gitu kan? Diskresi ditambah dengan monopoli minus akuntabilitas, itu akan bisa terus berlangsung apabila ya rumus itu tidak segera diubah. Jadi mungkin apakah diskresinya, kewenangannya, apa perlu misalnya diskresi tetap ada, tetapi monopolinya yang dikurangi. Kan ada share, ada di situ diskresi, ada peran pemerintah pusat di situ. Atau mungkin masih tetap di bawah kewenangan otonomi daerah, tetapi akuntabilitasnya yang ditingkatkan. Pengawasannya, transparansi. Misalnya wilayah-wilayah tertentu dengan izin usaha pertambangan, ketika misalnya dilihat di situ adalah wilayah yang tidak memungkinkan dilakukannya pertambangan meskipun ada bahan tambang, maka harus ada kompromi-kompromi misalnya secara lingkungan seperti apa? Apakah dia berbahaya, merusak daya dukung lingkungan yang luar biasa atau tidak di daerah tersebut? Kalau dia merusak, mudaratnya lebih banyak, maka harus dicari teknologi bagaimana dia bisa mengurangi itu, risiko-risiko itu. Mas Kohar, soal akuntabilitas ya, tadi kan katanya itu harus ditingkatkan. Saya ingat mantan Gubernur Jakarta, Pak Basuki, waktu itu menciptakan sistem komputer. Saya tidak terlalu tahu pasti, tapi untuk penganggaran itu benar-benar ketat begitu ya. E-budgeting. Dan itu kan bagus sebetulnya untuk bisa mencegah hal serupa. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan coba mendengarkan lagi Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Ya, kami sangat prihatin atas mega korupsi senilai 5,8 triliun dan 711.000 US dollar dengan tersangka Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, ini mega korupsi terbesar yang bisa mengalahkan mega korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara 4,3 triliun, kemudian juga kasus korupsi EKTP yang 2,3 triliun dan dana BLBI yang 4,6 triliun. Nah, jadi gini Mas, penangkapan mega korup Bupati Kotim ini menunjukkan bahwa KPK tidak tebang pilih, di mana tersangkanya adalah kader PDIP yang notabene adalah koalisi pemerintah dan notabene juga adalah pengusung Bapak Jokowi di dalam Pilpres 2019. Ini sebenarnya tidak mengenakkan bagi Bapak Jokowi. Karena apa? Beliau ini kan kalau disuruh memilih, pasti pendukungnya tidak ada yang korupsi. Partai politik yang mengusung pun
kalau disuruh milih yang tidak ada korupsinya. Karena dalam debat kandidat Pilpres kemarin pun juga sempat nyinggung Prabowo bahwa Gerindra adalah terbesar caleg yang korup, mantan koruptor. Nah, jadi begini, ini saya rasa Pak Presiden ini benar-benar mengedepankan untuk bangsa dan negara, sekalipun ini melibatkan kader-kader partai pendukungnya. Nah, kami rakyat, Mas, menginginkan ini di era periode pertama Pak Jokowi, dan ini korupsi yang nilai fantastis. Untuk itu, saya sebagai rakyat mendukung apabila koruptor yang senilai 5,8 ini dijatuhkan hukuman mati. Itu yang pertama. Kemudian Mas, ini saya rasa ini baru Bupati bisa korupsi senilai 5,8 triliun. Bayangkan di Indonesia ada berapa kabupaten kota. Ini hanya menunggu waktu sebenarnya. Tapi saya rasa tepat KPK sudah mulai buka-bukaan. Baik, KPK sudah bertindak dengan efektif. Terima kasih Pak Bambang Saptono untuk pendapat Anda. Kita akan bahas lagi selepas jeda. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Mas Kohar, solusi konkret yang bisa dilakukan. Karena kalau tidak, betapa bodohnya kita sudah tahu ada korupsi begini besar, business as usual. Ya, jadi harus dibedah betul berapa risiko-risiko itu dengan diminimalisasikan risiko itu. Karena berdasarkan kajian dari Transparansi Internasional itu, ada 35 risiko bakal terjadinya korupsi bagi izin usaha pertambangan. 35? Tanggal 35. Dari 35 itu 20 diantaranya adalah sangat tinggi risikonya untuk terjadinya korupsi. Nah, hal-hal ini harus dihilangkan. Hilangkan dulu 20 ini yang berpotensi untuk mendorong korupsi ini yang sangat tinggi ini. Dihilangkan. Lalu dibedah lagi akuntabilitasnya ada di mana. Yang tadi dikatakan misalnya kayak dulu Ahok pernah memakai e-budgeting. Proses perizinan juga harus begitu. Izin usaha pertambangan harus bisa dilihat oleh siapapun dan itu adalah harus connecting ke pusat. Online. Connecting ke Kementerian Energi bahwa wilayahnya itu ada di daerah, tetapi koneksinya itu harus sampai ke pusat dan bisa dipantau sampai pada level pusat. Dengan begitu apa? Ada cross, ada pengawasan yang silang, yang menyebabkan lebih berhati-hati. Lalu berikutnya yang ketiga adalah penegakan hukum harus betul-betul keras. Pengadilan itu lembaga yudikatif itu harus betul-betul menghukum. Kalau tadi ada usulan hukuman mati, barangkali yang paling memungkinkan di undang-undang kan hukuman seumur hidup. Kenapa itu tidak dicoba dipakai gitu kan? Karena ini luar biasa nih korupsinya nih. Nah, misalnya kayak di Gubernur Sulawesi Tenggara, itu di situ dihukumnya adalah 12 tahun di tingkat pertama. Lalu mengajukan banding dikasih 15 tahun. Tetapi kan masih ada hukum yang lebih tinggi lagi. Kenapa tidak maksimal? Kenapa tidak maksimal gitu, hukuman maksimal. Nah, itu dengan kombinasi antara tadi itu menyisir mana wilayah yang potensi risikonya besar, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan penjeraan pemberian hukuman yang berat. Baik. Semoga kita tidak seperti keledai yang jatuh 2 kali ke lubang yang sama ya. Berkali-kali. Itu dia. Semoga itu terjadi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di sini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, mega korupsi yang dituduhkan kepada Supian Hadi menyadarkan kita untuk tidak pernah lelah membenahi pertambangan. Sukma pertambangan harus dikembalikan kepada konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semoga korupsi ini bukan korupsi yang akan terjadi lagi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.